Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bergabung kembali di channel Fisika Itu Cantik untuk pembahasan soal UTBK paket yang ke-6 Fisika. Soal pertama, seorang anak bermasa 60 kg menaikin lift yang dirancang agar dapat mengangkat beban dengan percepatan 3 meter per sekon kuadrat. Kawat yang digunakan untuk menyanggah lift adalah kawat sepanjang 10 meter. Jadi luas penampangnya 5 ya. Di situ M-nya 60 kg, massa lift 200 kg, A-nya 3 meter per sekon kuadrat, L-nya 10, A-nya 5 kali 10 pangkat min 5 meter kuadrat, E-nya udah ada, kemudian Y-nya juga sudah ada. Nah, di sini M-nya 50, ada berapa banyak orang ya? Berdasarkan hukum kedua Newton tentang gerak persamaan lift, sigma F sama dengan M total dikali dengan A. Sigma F itu T min W total sama dengan M total kali A. W itu M kali G. Jadi T sama dengan M total dikali A min G. Jadi persamaan 1 dipindah karena M-nya sama ya. Kemudian modulus Young F per di sini AE ya, di persamaan kedua berarti F sama dengan JAE. Kemudian gaya pada persamaan 2 sama dengan gaya tegang tali pada persamaan 1 ya. Jadi F sama dengan TYAE, kita masukkan semua angkanya, jadi nilainya 96,1,5 kg. Kemudian jumlah massa anak yang masih bisa naik itu adalah massa total diambil massa 1 diambil massa lift kali massa sisa ya. 961 kali 961,5 diambil 60 diambil 200 dari massa sisanya 701,5. Jadi 701,5, satu anaknya 50 kg kali N, jadi ada 14. 701,5 dibagi 50 sekitar ada 14. Jadi jumlah anak dengan rata-rata berat 50 kg yang masih bisa ikut naik lift itu ada 14 orang. Kemudian yang kedua, ini ada peluru dengan massa M ya, bergerak dengan kecepatan V konstan menumbuk sebuah balok. Ini peluru menumbuk sebuah balok dengan massa M yang diam bergantung ya pada tali sepanjang L. Setelah terumbukan, peluru tertanam dalam balok. Nih, pelurunya nancep di sini. Kecepatan minimum peluru agar balok mencapai titik tertinggi. Ini terayun. Jadi baloknya terayun. Di sini L jadi 2L di sini. Ya. Jadi pembahasannya. Nah, di sini masanya ditanya V-nya. Pada peristiwa ini terjadi tumbukan tidak lenting sama sekali. Setelah terjadi tumbukan, peluru dan balok bergerak dengan kecepatan yang sama sehingga berlaku hukum kekekalan momentum. P awal sama momentum awal sama dengan momentum akhir ya. Jadi MP VP min MP VB sama dengan, karena massa pelurunya diambil massa bendanya dikali V aksen, maka V aksennya adalah yang dicari V aksennya ya, MP VP min MB VB per M2 min M1 di sini. Nah, pada peristiwa ini juga berlaku hukum kekekalan energi mekanik, yaitu ketika balok berada di bawah dan ketika berada di atas. Jadi di sini ke sini. Saat balok kayu berada di bawah, nih, balok hanya memiliki energi kinetik, dia bergerak. Sedangkan saat balok berada di atas, dia hanya memiliki energi potensial karena benda diam di titik tertinggi ya. Jadi ada MGH-nya. Jadi energi mekaniknya bawah, jadi M energi mekanik atas ya, energi mekanik bawahnya. Ini dimasukkan semuanya, ketemu 2 MP plus MB akar L kali G per MP ya. Jadi dimasukkan sehingga akan terjadi seperti ini, 2 MP plus MB per MB
MP kali akar LG. Jadi jawabannya yang B. Kemudian nomor 3, perhatikan pernyataan berikut. 1. Memperbesar arus listrik menjadi 2 kali semula. 2. Memperkecil arus listrik menjadi setengah kali semula. 3. Memperbesar jarak titik kawat sebesar 2 kali semula. 4. Memperkecil jarak titik ke kawat menjadi setengah kali semula. Kuat medan magnet yang dihasilkan oleh suatu kawat lurus tak terhingga sebesar B dengan kuat arus yang mengalir sebesar I. Jika kuat medan magnet ingin dijadikan 2 kali semula, yang dapat dilakukan adalah hal yang dapat dilakukan dinyatakan oleh nomor berapa. Jadi kita lihat B, kuat medan magnet itu B mu 0 I per 2 PA. Mu 0 dan pi tidak berubah, maka kuat medan B hanya dipengaruhi oleh kuat arus listrik L, I, dan jarak ke titik kawat A. Jadi B itu sebanding dengan I per A, di mana medan magnet berbanding lurus dengan kuat arus listrik dan berbanding terbalik dengan jarak titik kawat. Dengan demikian, untuk memperbesar medan magnet menjadi 2 kali semula, yang dapat dilakukan adalah memperbesar kuat arus I-nya menjadi 2 kali semula. Jadi pernyataan 1 benar. Kemudian memperkecil jarak titik ke kawat menjadi setengah kali semula. Pernyataan yang keempat benar. Jadi jawabannya adalah yang B. Kemudian pembahasan yang keempat, nih, andaikan ada sebuah batuan angkasa dengan massa dia 4 kg sedang bergerak dengan kecepatan 3/5c menuju bumi. Ternyata selama perjalanan batu tersebut bertabrakan dengan batu yang identik yang sedang bergerak pada arah yang berlawanan dengan kecepatan 2/5c juga. Setelah bertabrakan, kedua batu menyatu dan tidak ada energi hilang selama proses tabrakan. Maka massa batu gabungannya adalah berapa? Jadi M 4 kg identik massa 1, massa M01 dan M02 sama dengan 4 kg. V1 sama dengan V2 0,6C. Jadi massa gabungannya setelah bertabrakan adalah E1 plus E2 MC2 digabung nanti ini ketemu 4 per akar 1. Di sini tadi C-nya ada 2 per berapa tadi? 2/5C. Ditambah di sini sama kali MG, jadi hasilnya 4/0,8 ditambah 4/0,8 MG. Jadi hasilnya ada 10 kg. Jadi jawabannya D. Kemudian nomor 5, seorang anak mengikuti lomba lari pada lapangan dengan lintasan yang membentuk lingkaran. Diameter lapangannya 50. Garis start dan garis finish lomba larinya berada di tempat yang sama. Peserta yang memenangkan perlombaan adalah peserta yang pertama kali sampai di garis finish setelah mengelilingi lapangan sebanyak 10 kali. Pernyataan yang tepat berdasarkan kejadian adalah A. Usaha yang dilakukan anak tersebut dari garis start hingga garis finish bernilai 0. Nah, usaha adalah perkalian antara gaya dan perpindahan. Suatu benda atau seseorang yang dinilai melakukan usaha jika terjadi perpindahan akibat pergerakannya. Perlombaan lari memiliki garis start dan finish yang sama. Meskipun peserta lari mengelilingi 10 kali, peserta tidak mengalami perpindahan karena garis start dan finishnya di tempat yang sama. Perpindahannya bernilai 0, maka usaha bernilai 0, sehingga usaha yang dilakukan juga termasuk 0. Jadi pilihannya adalah yang A. Yang keenam, sebuah kardus bermassa 2 kg berisi buku yang sudah tidak terpakai diletakkan di atas lantai kasar yang memiliki koefisien gesek 0,5. Anak bermassa 50 gram, anak panah ditembakkan bermassa 50 kg ditembakkan mengarah kardus tersebut. Setelah dilepaskan, ternyata anak menancap pada kardus dan mendorong kardus hingga bergeser 10
Berapa kecepatan anak ketika dilepaskan dari busur? Ada 1, 4, 11, 41, 100. Kita lihat. Ya, massa benda 2 kg, mu-nya 0,5. MP-nya 50 gram, 0,05 kg. Ya, 10 cm S-nya. Kemudian V-nya diam dalam posisi diam. Jadi usaha akibat gaya gesek W itu W sama F gesek itu Fg kali S. W-nya setengah M ya, kardus ditambah MP kali V kuadrat. M gesek itu mu kali M1 plus M kardus plus M ya, P peluru kali G kali S. Ini tetap sama, yang dicari V2. V2 berarti mu dalam kurung M kardus plus MP kali G kali S dibagi setengah kali M kardus plus MP. Ini nggak bisa dicatat ya. Ya, nih. Jadi ini naik ke atas jadi 2 GS ini nih, lihatin. Ini dicoret di sini. Jadi mu GS per setengah. Jadi setengah naik ke atas seper jadi 2 mu GS. V kuadrat sama dengan 2 mu GS. Jadi V-nya akar dari 2 mu GS. 2 mu-nya 0,5, G-nya 10, S-nya 0,1. Jadi jawabannya 1 meter per sekon. Kemudian kita gunakan hukum kekekalan momentum. Ya, sebelum dan sesudahnya sama. Setelah dilepaskan, panah menancap pada kardus sehingga panah dan kardus bergerak bersamaan dengan kecepatan 1 meter per sekon. Persamaannya dapat diubah menjadi di sini M kardus kali V 0 ya, 2 kali 0 0. M peluru tadi 0,05. Di sini M awal ya, peluru 2 kardus tambah 0,05 kali V-nya tadi 1. Jadi 0,05 sama dengan 2,05. Jadi V0-nya peluru adalah 205 dibagi 0,05, jadi 41 meter per sekon. Jadi jawabannya yang D. Nomor 7, terdapat 3 cairan berbeda dalam 3 wadah berbeda dengan volume yang sama. Pada awalnya cairan pertama bersuhu 20 derajat Celcius, cairan kedua bersuhu 40 derajat Celcius, cairan ketiga bersuhu 60 derajat Celcius. Koefisien mue volume cairan pertama 3 kali koefisien mue volume cairan kedua, dan 2 kali koefisien mue volume cairan ketiga. Jika perubahan suhu yang dialami ketiga cairan sama, maka pernyataan yang benar adalah yang mana? Nah, pemuaian volume paling besar itu dialami pada cairan wadah pertama, atau yang B wadah kedua, yang ke C wadah ketiga. D, pemuaian volume dari paling besar hingga paling kecil adalah cairan pertama, kedua, ketiga. Pemuaian volume dari yang paling kecil hingga paling besar adalah cairan pertama, cairan kedua, dan cairan ketiga. Kita lihat ya, T1 nya udah ada, T2 nya udah ada, 3 ada, V1 sama dengan 3 gamma 2 sama dengan 3 gamma 3. Maka gamma 2 adalah 1/3 gamma 1 ya. Gamma 3 sama dengan setengah dari gamma 1. Nah, pemuaian volume cairan pertama itu dinyatakan dengan delta V sama dengan V0 ya, gamma kali delta T. Pemuaian volume pertama cairan pada wadah pertama, tadi di gammanya di sini delta V1 ya, V gamma delta T. Yang kedua, gammanya yang dirubah ya. Y apa? Gammanya adalah 1/3 gamma 1 delta T. Jadi delta V2 1/3 V0 gamma 1 kali delta T. Nah, cairan yang ketiga itu adalah V0, tadi gammanya yang dirubah jadi setengah gamma 1 delta T. Jadi delta V3 adalah setengah V gamma 1 kali delta T. Jadi kita lihat T1 gammanya di sini 1/3, di sini setengah. Jadi pemuaian volume paling besar dialami oleh pada cairan pertama,
kemudian cairan ketiga, baru cairan kedua. Jadi jawaban yang tepat adalah yang A. Ya. Nomor 8. Perhatikan gambar berikut. Ini sebuah siklus gas ideal. Di sini ditunjukkan dari grafik, ya. Pernyataan yang tepat mengenai usaha yang dilakukan pada proses dari C ke A adalah C. Ini apa ini? Ini ada P, ini ada V. Ya. Kamu lihat di sini. B itu adalah P2 min P1 kali V1, sistem melakukan usaha. W sama dengan P2 min P1 kali V1, sistem menerima usaha. W P1 min P2 kali V1, sistem melakukan usaha. Kemudian ada D, ya. D, ya, ada di situ D. Ada trouble dikit ya, nomor keklik ya, sebentar. Ada nih, nah kita lihat ya, ada D, W, P1 min P2 V1, sistem menerima usaha. Kemudian sistem tidak melakukan atau menerima usaha sama sekali. Pembahasannya, termodinamika, proses termodinamika dinyatakan persamaan usaha adalah P kali delta V. Jadi W sama dengan P kali V akhir diambil V awal. Grafik CA menunjukkan proses isokorik. Volume gas ideal tidak mengalami perubahan, maka usaha pada proses isokorik adalah 0. Jadi W-nya sama dengan 0. Jadi proses CA itu tidak melakukan atau tidak menerima usaha. Jadi jawabannya yang E. Ya. 9. Sebuah bandul diayun dari posisi tertinggi dan membutuhkan waktu 16 detik untuk kembali ke posisi semula. Jika saat bandul berada di titik seimbangnya, memiliki kecepatan 4 meter per sekon. Jadi persamaan kecepatan yang tepat yang mana? Jadi kita lihat. T-nya 16 second, ya, T besar, periode, ya, membutuhkan waktu, ya. Kemudian ada T kecilnya 4 second, ya, X-nya 0, V-nya 4, yang dicari VT-nya. Gerak harmonik X atau Y sama dengan A sin omega T plus alpha, ya. Kecepatan sudutnya berarti omega 2pi per T, 2pi per 16. Ya, seperti dicoret, jadi pi per 6, pi per 8 radian per sekon. Ketika T sama dengan 4 detik, partikel berada di titik seimbang, maka X sama dengan 0 di sini nya A sin pi per 8 T plus theta. Ya, T-nya 4, jadi 4 per 8, jadi setengah. Jadi 0 sama dengan A sin pi per 2 plus theta. Posisi bernilai 0 karena pengaruh nilai sinus, maka nilai amplitudo bisa tidak dianggap, ya, bisa tidak dianggap amplitudonya. Jadi A 0 sama dengan sin pi per 2 plus theta. Jadi pindah sin 0, ya, sama dengan si pi per 2 plus theta. Ya. Jadi pi per 2 plus theta, jadi tetanya adalah min pi per 2. Kemudian kecepatan gerak dari partikel yang melakukan gerak harmonik sederhana dapat dinyatakan dengan persamaan V sama dengan dx dt. D-nya A sin omega T plus theta per dt. Jadi V adalah diturunkan A kali omega cos omega T plus theta. Kemudian dimasukkan T sama dengan 4 detik, ya. Tadi langsung, ya, Y-nya 4 di sini. A pi per 8 cos pi per 2 min pi per 2. Jadi hasilnya adalah 4 pi per 8 cos theta. A-nya adalah 3 per 2 per pi. Nih, kali ini 3 per 2 per pi.
ya, 32 per pi meter. Kemudian dimasukkan persamaan kecepatan, ya, A-nya ada kan 3/2 per pi, omeganya pi per 8 cos, ya, pi per 8 T min pi per 2. V sama dengan, ini bisa dicoret, 32/8 4 cos pi per 8 T min pi per 2. Jadi jawaban yang tepat adalah A. Terakhir nomor 10. Seorang anak mengendarai sepeda di tengah jalan dengan kecepatan 36 km per jam. Kita ubah ke meter per detik. Kemudian seorang pengemudi motor bergerak dengan kecepatan 72 km per jam. Diubah juga ke meter detik. Di belakang anak tersebut, pengemudi motor membunyikan klakson dengan frekuensi sebesar F supaya anak tersebut mengendarai sepeda motornya ke pinggir dan tidak menghalangi jalan. Jika anak tersebut mendengar suara klakson dengan frekuensi 990 Hz dan kecepatan bunyi di udara 340 meter per sekon, maka nilai F-nya sebesar berapa? Ya. Nih, apa ini? Anak yang mengendarai sepeda motor menjadi pendengar. Jadi efek Doppler ya di sini ya. Jadi berdasarkan soal, anak berada di depan pengendara motor, keduanya bergerak searah. Nah, sumber suara mendekati pendengar, maka kecepatannya bernilai negatif. Pendengar menjauhi sumber suara, maka kecepatannya bernilai juga negatif. Jadi efek Doppler persamaannya. Fp sama dengan V plus minus Vp per V plus minus Vs kali Vs. Jadi Vp nya V min Vp per V min Vs kali Vs. Vp itu kecepatan pendengar, Vs itu kecepatan sumber bunyi. 990 nih, V nya 340, kecepatan bunyi di udara diambil 10, 340 dibagi dengan 340 diambil 20. Jadi 330 dibagi 320 kali Fs sama dengan 990, maka Fs-nya adalah 990 atau 990 kali 320 dibagi 330. Nih bisa dicoret. Ya. Ya, 3 kali 320. Jadi 960 Hz. Jadi jawabannya adalah yang D. Begitu untuk pembahasan UTBK SBMPTN untuk sesi yang paket ke-6, agak panjang ya, mohon disimak dengan jelas, nih agak panjang, mudah-mudahan bisa dimengerti, dipahamin. Banyak literasi di sini, jadi banyak banyak yang harus dipahami. Oke, terima kasih. Ketemu lagi di sesi yang ke-7. Selamat belajar, sukses terus. Yuk, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.